Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview hasil pertemuan ketiga, yaitu dengan dosen pendamping Dr. M. Rendi Arizhayani SHMH. Kemarin saya mendapatkan materi yaitu mengenai tentang berlakunya hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, menurut waktu atau locus temporis, didasarkan pada asas legalitas, privilege of legality atau nullum delictum Naulina Vena Sina Refle Legi Venali. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan atau aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu konsekuensi yang pertama adalah harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Tapi yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana dan dihukum. Larangan adanya penafsiran secara analogi. Nah, konsekuensi yang keduanya adalah peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. A. Tidak boleh berlaku surut atau retroaktif, menjamin individu dari kewarganegaraan kewenang-wenangan penguasa. Nah, sanksi pidana merupakan paksaan atau dwang. Tadi menurut waktu, yang keduanya yaitu menurut tempat atau locus delicti. Daratan negara, perairan, laut teritorial ditetapkan oleh HI, udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal-hal tersebut, beberapa asas, yaitu asas teritorial pasal 2 KUHP, asas personal aktif pasal 5 KUHP, asas perlindungan nasional pasif pasal 4 dan pasal 7, asas universal, ekstradisi, penyerahan bantuan hukum yang bersifat internasional. Nah, itu berlakunya pidana menurut waktu dan tempat. Terus kapan sih hukum pidana itu diberlakukan di Indonesia? Sesuai Undang-Undang Pasal 1 Nomor 7 Tahun 1958 yang berbunyi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang pengaturan hukum pidana dinyatakan berlaku untuk wilayah Republik Indonesia. Jadi pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 itu sudah dijelaskan bahwa hukum pidana berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Nah, terus ditegaskan lagi ada berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958 setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 untuk menegaskan kembali berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1, lalu terbit lagi pada tanggal 20 September 1958 untuk menegaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, sejarah hukum pidana Indonesia bagaimana sih mulanya bisa datang masuk ke Indonesia? Awal mulanya adalah merupakan Kode Napoleon Prancis tahun 1810. Prancis kemudian menjajah Belanda dan memberlakukan KUHP. Kolonialisme masuk ke Indonesia atau menjajah Indonesia. Kemudian dibawalah ke Indonesia awalnya dari Prancis. Nah, Prancis menjajah Belanda. Di Belanda ditetapkannya KUHP pada tahun 1881. Lalu dibawa ke Indonesia KUHP itu. Nah, jadi sehingga sejarahnya seperti itu. Lalu diberlakukanlah di Indonesia KUHP itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu. Mungkin cukup sekian review pertemuan ketiga. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.